Hai, kembali bersama saya Dani di Dan Cineview. Melanjutkan aksi dua bintang superhero di film serial The Falcon and the Winter Soldier episode 2 ini cukup banyak memunculkan tokoh-tokoh baru. Sebelum dilanjut, saya ingatkan dulu bahwa video ini mengandung full movie spoiler dan bagi yang belum nonton video The Falcon and the Winter Soldier episode satunya, bisa kamu tonton rekap ceritanya di link kanan atas. Di episode sebelumnya, Sam telah dikagetkan dengan dua kejadian sekaligus, yakni terjadi perampokan yang didalangi oleh organisasi teroris Flag Smasher, dan kemunculan pengganti Steve Rogers sebagai Kapten Amerika yang baru, yakni John Walker, yang profilnya sedikit sudah dibahas di video sebelumnya. Perayaan terpilihnya Kapten Amerika yang baru itu ternyata diketahui juga oleh Bucky. Tentu saja sebagai sobat dekat Steve Rogers ini, merasa kaget dan tidak percaya perisai yang diwariskan Steve kepada Sam kini telah berpindah tangan. John Walker sebagai the new Captain America. Yakin 1000% Bucky sangat tidak setuju dan marah kepada Sam mengapa perisai yang diberikan Steve malah diserahkan pada pemerintah. Segera saja Bucky menemui Sam di sebuah pangkalan militer. Sam terlihat akan segera berangkat ke Munich untuk mengejar komplotan yang beranggotakan manusia super dari Flag Smasher. Di sana, Bucky bilang pada Sam seharusnya kamu tidak menyerahkan perisai itu. Sam hanya menjawab, senang berjumpa denganmu lagi Bucky. Perseteruan antara kedua teman dekat Steve Rogers ini tidak terelakkan. Sam bukannya tidak kecewa dengan penunjukan Captain America baru itu. Namun apa daya, dia tidak bisa membatalkan begitu saja keputusan pemerintah. Dia hanya bisa menyesali keputusannya menyerahkan perisai itu ke pemerintah. Tidak rela perisai sobatnya di tangan orang lain, Bucky akhirnya ikut serta dengan Sam ke Munich untuk mengejar para penjahat yang disebut Flag Smasher. Mereka pergi mengendap-endap ke sebuah tempat yang awalnya sudah diintai oleh Red Wing milik Sam. Mereka sepertinya sedang berusaha menyelundupkan senjata atau mungkin sebuah obat yang disebut power broker. Begitu mereka berangkat dengan dua kontainernya, Sam dan Bucky langsung beraksi. Bucky berhasil menjebol pintu kontainer untuk menyelamatkan seseorang yang diduga korban sandera. Tapi ternyata gadis di dalam kontainer itu bukan sandera. Gadis itu ternyata pemimpin kelompok Flag Smasher yang bernama Karli Morgenthau. Dia menghantam Bucky hingga terpental jauh. Di sini terjadi aksi perkelahian yang seru antara Flag Smasher dan Sam Bucky. Mereka sangat tangguh dibandingkan Bucky sekalipun. Di tengah pertempuran itu tiba-tiba muncul John Walker dan temannya Lemar Hoskin. Mereka punya misi yang sama, yakni menggagalkan rencana jahat Flag Smasher. Namun kelihatannya komplotan Flag Smasher itu terlalu kuat buat ketiga superhero itu. Mereka pun lolos dengan mudah. Setelah misi gagal, Bucky dan Sam diajak bekerja sama oleh John Walker agar bisa menghadapi penjahat itu supaya lebih mudah. Namun sudah jelas, Bucky dan Sam menolak mentah-mentah ajakan itu. Jangankan ikut kerjasama, mengakui dia pengganti Kapten Amerika saja mereka ogah. Bucky dan Sam akhirnya pulang kembali ke Amerika dengan misi gagal. Bucky yang dari tadi bengong tiba-tiba bilang bahwa kita harus merebut perisainya. Dan kita lakukan misi ini sendiri. Namun saya menolak karena tidak bisa begitu saja merebut perisai karena Kapten Amerika bisa dikatakan sebagai properti pemerintah. Namun Bucky menyarankan Sam untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Isaiah Bradley. Dalam komiknya Isaiah Bradley disebut Black Captain America. Artinya, selain Steve Rogers ternyata Isaiah juga mendapatkan serum super soldier dan menjadikan dia dikenal dengan nama Black Captain America. Isaiah ini adalah salah satu musuh yang paling ditakuti oleh Hydra seperti Steve Rogers. Bucky adalah musuh bubuyutannya. Isaiah mengira Bucky datang untuk membunuhnya, namun Bucky membantah dan dia bukan lagi seorang pembunuh. Namun Isaiah ragu apa bisa Bucky berubah dengan cepat. Bucky memberikan alasan kedatangannya bahwa mereka datang untuk memberitahukan bahwa di luar sana ada orang-orang seperti dia dan melakukan kejahatan. Namun Isaiah langsung marah, menolak membantu dan mengusir mereka berdua. Selanjutnya, Sam dan Bucky bertemu lagi dengan John Walker dan rekannya. Mereka terus memujuk Sam dan Bucky untuk bekerja sama. John menginformasikan mengenai pemimpin Flag Smasher yaitu Karli Morgenthau. Kini mereka berhasil mencuri obat power broker dari camp. Dan anggota Flag Smasher sudah ribuan dan jika obat itu berhasil mereka kuasai, maka akan sangat berbahaya dan artinya akan ada ribuan penjahat super. Dan sekali lagi Sam dan Bucky menolak tawaran kerjasama Walker dan mereka pun terus berlalu. Di lokasi lain, gerombolan Flag Smasher ini terlihat sibuk bongkar muat barang yang diduga obat ke dalam sebuah pesawat.
Namun, pihak Power Broker telah mengetahui posisi mereka dan akan segera datang. Mereka pun bergegas berangkat dan salah satu dari mereka berkorban untuk menghadang datangnya dari orang Power Broker itu. Dan mereka pun berhasil terbang membawa obat yang diduga kuat obat Power Broker. Sam dan Bucky masih bingung apa yang harus mereka lakukan. Isaiah sudah nggak bisa kerjasama, sedangkan John Walker apalagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jalan sendiri guna melacak keberadaan Flag Smasher dengan menemui Zemo yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai proyek Hydra. Helmut Zemo sendiri muncul di film Captain America Civil War yang telah mencuci otak Bucky menjadi mesin pembunuh dan berhasil mengadu domba anggota Avengers sehingga terbelah menjadi dua kelompok. Menarik untuk ditunggu di episode selanjutnya apa maksud mereka menemui Zemo dan bagaimana reaksi Zemo setelah itu. Apakah bersedia memberikan info penting dan menjadi petunjuk bagi Sam dan Bucky guna menggagalkan rencana jahat Flag Smasher. Demikian rangkuman film The Falcon and the Winter Soldier. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.